Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga mencari saham terbaik di satu sektor guys ya. Tentunya untuk dividen investing. Karena kita melihat saham-saham ini ternyata rutin membagikan dividen. Bahkan ada yang membagikan dividen 4 kali dalam satu tahunnya. Memiliki net income yang terus tumbuh dan terus naik secara year on year ataupun kuartal on kuartal. Dan juga dari sisi harganya ternyata sudah mulai mengalami kenaikan akibat adanya rotasi sektoral. Menarik guys ya, jadi silahkan simak video ini sampai habis. Tapi disclaimer on guys, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham, boleh cek link video saham lainnya di kolom deskripsi guys ya. Oke guys, kita akan lanjut ke pembahasan. Kita akan menganalisa dan juga mencari saham terbaik di sektor otomotif guys ya. Tentunya untuk dividen investing. Nah, jadi untuk saham-saham sektor otomotif ini kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, laba ya terutama di kuartal 3 2023 itu mengalami kenaikan yang cukup bagus. Dan untuk proyeksi labanya di tahun 2023 secara full year-nya itu juga rata-rata diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sangat menarik. Ternyata pertumbuhan saham-saham sektor otomotif di Indonesia sangat bagus dan juga ada sentimen yang cukup bagus ya, di mana data inflasi di Indonesia-nya turun, lalu BI Rate juga kemungkinan akan memangkas suku bunganya di tahun 2024. Tentunya ini akan menjadi angin segar ya, terutama untuk saham-saham sektor otomotif. Oke guys, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah saham PT Astra Auto Parts dengan kode saham Auto guys ya. Di mana Astra Auto Parts ini adalah anak usaha dari Astra International dan Astra International ini memegang 80% ya sahamnya Astra Auto Parts. Sedangkan untuk porsi kepemilikan publik di Auto itu hanya 20% aja guys. Jadi, kalau misalkan PT Astra Auto Parts ini membagikan dividen, nah 80% dividennya itu akan masuk ke dalam kasnya Astra International ya, seperti itu. Lalu untuk Astra Auto Parts ini adalah grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan juga terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan juga mendistribusikan beraneka ragam suku cadang kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4 guys ya. Jadi memang lebih berfokus terhadap produksi manufaktur ya untuk spare part dan juga mendistribusikan spare part tersebut. Tapi ya untuk Astra Auto Parts ini memiliki berbagai macam merek gitu guys ya untuk berbagai macam kendaraan. Nah, lalu kita lihat juga untuk komposisi pendapatan bisnis perdagangan di mana 74% ini didapat dari pasar domestik, lalu 12%-nya didapatkan dari pasar internasional atau dalam kata lain Auto ini juga mengekspor produknya gitu guys ya. Sedangkan 14%-nya didapatkan dari retail modern. Oke guys, kita lanjut ya melihat dari sisi valuasi, revenue, net income dan juga dividennya. Yang pertama, secara valuasi PER dan juga PBV masih murah dan cukup menarik ya, di mana PER-nya di angka 6,75 kali, sedangkan PBV-nya di angka 0,92 kali. Lalu dari sisi net income kita perhatikan guys ya di sini di kuartal 3 2023 ya. Labanya 510 miliar, naik ya secara year on year ataupun kuartal on kuartal ya dari sebelumnya 399 miliar menjadi 510 miliar. Secara kuartalan naik dari 369 miliar menjadi 510 miliar. Dan untuk full year 2023 ini diproyeksikan akan naik kembali dari tahun sebelumnya 1,3 triliun menjadi 1,7 triliun guys ya. Untuk harga saham PT Astra Auto Parts ini sempat naik tinggi ya, tembus sekitar 3.400-an gitu guys ya, tembus di atas 3.000 lalu mengalami pelemahan dan penurunan. Tapi di beberapa hari ini saya sudah melihat adanya pullback ya atau tanda-tanda bullish reversal untuk PT Astra Auto Parts ini untuk saham auto tentunya. Jadi sudah ada tanda-tanda pembalikan arah nih dari downtrend menuju uptrend guys ya. Untuk harga hari ini sekitar 2.400-an ya naik turun. Lalu kita lihat juga memiliki potensi upside yang cukup tinggi di mana dari sisi valuasi PBV-nya sih masih di bawah PBV rata-ratanya ya meskipun harga sahamnya memang sudah naik tinggi ya secara one year-nya atau satu tahunnya
Harga saham Astra Auto Parts ini sudah naik 75%, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saham auto bisa naik dan tembus di atas all time high-nya ya guys ya, karena pertumbuhan fundamentalnya yang sangat bagus gitu. Lalu ini juga ya, PT Astra Auto Parts ini adalah manufaktur otomotif terbesar yang ada di Indonesia, di mana net income-nya juga selalu naik ya secara kuartal on kuartal dan juga year on year seperti yang tadi sudah kita jelaskan guys. Lalu untuk dividennya, nah kita bahas dari sisi dividen karena ini juga tidak kalah penting nih untuk investasi gitu guys ya di saham-saham yang berdividen. Karena saya selalu menekankan teman-teman kalau misalkan ingin membeli saham, teman-teman lihat dulu nih, kira-kira satu sektor itu mana yang paling bagus sahamnya. Nah, kalau misalkan di satu sektor itu teman-teman sudah menemukan saham terbaiknya, silakan teman-teman lihat juga dividennya. Apakah saham itu rutin bagi dividen atau tidak? Karena dividen itu selain sebagai pengaman, tapi dividen juga sebagai compounding interest kita nantinya ya untuk melipat gandakan modal dan melipat gandakan dividen selanjutnya gitu guys ya. Saya sudah membahas juga mengenai compounding interest ini di video sebelumnya guys ya, dimana saya membahas caranya merubah 1 juta menjadi 500 juta. Silahkan teman-teman cek aja videonya di video sebelumnya. Oke guys, untuk dividennya membagikan dividen payout ratio sekitar 35,27% dengan dividen yield selama 2023 itu sebesar 5,22%. Di mana PT Astra Auto Parts ini rutin bagi dividen 2 kali per tahun. Jadi dividennya ada dividen final dan juga dividen interim guys ya. Dan auto ini saat pandemi pun itu masih bisa bagi dividen guys. Bayangkan ketika pandemi harga saham turun tapi teman-teman masih dapat jaring pengaman berupa dividen. Ya, dividennya itu masih dibagikan kepada para investor gitu guys ya. Dan auto ini juga memiliki dividen yield sekitar 4 sampai 5 persenan guys ya. Kemungkinan di tahun 2024 bisa naiklah menjadi 6 persenan. Oke guys, kita akan lanjut ke saham yang kedua adalah PT Slamet Sempurna Tbk dengan kode saham SMSM guys ya. Untuk SMSM ini kita perhatikan ya dari sisi pembayaran dividennya itu tahun ke tahun selalu naik guys. Ya, jumlah pembagian dividennya itu tahun ke tahun itu semakin naik ya. Seperti di tahun 2021 ya, untuk tutup buku tahun 2021 bagi di tahun 2022 itu dividennya 403, sedangkan di tahun 2022 ya, finalnya di tahun 2023 itu bisa membagikan 518 gitu guys ya untuk dividen per lembar sahamnya. Berarti SMSM ini sebenarnya dia berkomitmen ya untuk terus menambah pembagian dividennya secara dividen per share-nya. Lalu untuk PT SMSM ini juga manufaktur ya untuk otomotif di mana memproduksi berbagai macam spare part ya seperti di sini teman-teman ada lihat ya untuk air filter dan juga radiator atau ada oil filter juga dan juga ini digunakan oleh berbagai macam kendaraan ya otomotif seperti mobil motor lalu untuk heavy equipment atau kendaraan alat berat lalu untuk kapal laut industrial juga masuk gitu guys ya. Jadi berbagai macam sektor ini sebenarnya bisa menggunakan radiator dan juga air filter dan juga oil filter yang diproduksi oleh PT Slamet Sempurna Tbk. SMSM juga mengekspor produknya ya sebagian besar itu ke Amerika, Eropa dan juga Jepang dan juga di Indonesia juga ada gitu guys ya. Nah, selain produknya untuk otomotif ya, ini juga SMSM ada jasa untuk instalasi ventilasi udara guys untuk industri ya dan juga air filter untuk industri juga ada gitu guys ya. Nah, jadi selain produk-produk otomotif, SMSM juga sudah mulai membuat komponen untuk kendaraan listrik. Jadi saya rasa untuk saham-saham sektor otomotif ya terutama yang memproduksi komponen otomotif itu sudah mulai merambah nih ke sektor electric vehicle atau kendaraan listrik ya seperti itu. Ini menjadi kabar yang cukup bagus untuk para investornya. Kita lanjut ya melihat valuasi dan juga net income dari SMSM di mana memiliki PER 13,49 kali, tentunya ini masih cukup menarik, tapi PBV di angka 3,98 kali tentunya sudah cukup tinggi guys ya. Meskipun demikian, harga sahamnya ini masih tetap naik ya di beberapa hari perdagangan ini. Kita lihat harga sahamnya sudah mulai merangkak naik ya dari level supportnya di 1800. Jadi sempat turun juga, sempat downtrend juga untuk SMSM. Dan ini wajar ya ketika satu sektornya itu turun, biasanya saham-saham yang berada di satu sektor lainnya pun ikut turun.
ya, kita sudah melihat adanya kenaikan ya untuk harga saham SMSM ini dikarenakan sentimen positif tadi yang sudah kita bahas di awal video guys ya. Jadi mulai menarik lagi nih untuk saham-saham sektor otomotif. Untuk SMSM ini menjadi eksportir manufaktur otomotif dan juga industri ya. Tadi sudah kita jelaskan juga, teman-teman bisa lihat produk-produknya di websitenya SMSM. Net income selalu naik ya secara kuartal on kuartal dan juga year on year. Kita lihat di sini secara kuartalan naik ya dari 208 miliar menjadi 265 miliar. Untuk year on year-nya naik juga guys dari 262 miliar menjadi 265 miliar. Untuk full year 2023 diproyeksikan juga akan mengalami kenaikan ya dari 848 miliar menjadi 926 miliar. Dan juga SMSM ini memiliki kinerja perusahaan yang sangat bagus. Lalu untuk dividennya guys. Nah, dari sisi dividen, SMSM ini rutin membagikan dividen 4 kali per tahun. Bahkan saat pandemi pun masih bagi dividen 4 kali. Ya, jadi dividennya itu dipecah-pecah gitu guys ya. Nah, di 2 tahun 2023 SMSM ini membagikan 4 kali dividen. Jadi dividen itu 25, 25, 25, terus yang terakhir itu 30 guys, yaitu di bulan November tahun 2023 lalu. Dengan potensi dividen yield sekitar 4 sampai 6 persenan ya, dan hampir tidak ada dividen trap. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi kelebihan guys ya untuk SMSM meskipun ya SMSM ini memecah dividennya itu menjadi 4 kali pembayaran dividen, tapi setiap pembagian dividen itu hampir tidak ada yang namanya dividen trap. Karena ketika sebuah perusahaan itu membagikan dividen yang kecil ya guys ya, itu kan ini kan dipecah nih ya jadi 4 kali pembagian dividen. Jadi ketika pembagian dividen yang kecil tersebut ya tidak akan ada dividen trap. Ketika harga sahamnya bullish ya harganya dia akan lanjut bullish, akan lanjut naik. Tapi ketika harga sahamnya dia turun ya dia tetap akan turun gitu guys ya, meskipun membagikan dividen. Jadi aman untuk dividennya SMSM ini kemungkinan besar tidak akan ada yang namanya dividen trap ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham yang ketiga, ada PT Dharma Polymetal guys ya. Nah, untuk PT Dharma Polymetal ini sangat mengejutkan juga, ternyata saham DRMA ini masih satu grup dengan saham Adaro Energy dan juga TAPG guys ya. Dan Dharma ini masuk ke dalam Triputra Group ya yang menaungi beberapa bisnis seperti agrikultur ya. Di sini ada TAPG, DSNG dan juga KMTR. Lalu untuk sektor manufacturing ya, untuk manufaktur otomotif itu digarap oleh Dharma Polymetal atau Dharma Group. Sedangkan untuk sektor mining ini digarap oleh Adaro Energy guys ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Lalu untuk trading dan services juga ada. Nah, jadi untuk Dharma ini dia membuat komponen-komponen yang dari metal gitu guys ya, seperti swing arm, lalu stang motor gitu guys ya. Lalu untuk knalpot juga dia memproduksi ya guys ya, untuk komponen-komponen otomotif yang berbau welding gitu guys ya. Yang berbau welding, press gitu ya, itu spesialisasi yang dilakukan oleh Dharma Polymetal untuk memproduksi komponen otomotifnya. Kita lanjut ya melihat dari sisi fundamentalnya di mana Dharma Polymetal memiliki PER 9,31 kali, tentunya ini masih sangat menarik. PBV di angka 3,56 kali ini sebenarnya sudah cukup tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan harga saham Dharma Polymetal ini masih bisa naik lagi guys ya. Pelanggannya juga dari brand terkenal seperti Honda, Yamaha, Toyota ya. Jadi untuk produk-produk ini biasanya digunakan untuk brand motor dan mobil juga gitu. Lalu dari sisi net income juga selalu naik ya, kuartalan dan juga year on year, kinerja perusahaan juga sangat bagus dan mulai produksi suku cadang untuk electric vehicle juga. Nah, ini yang paling menarik, ketika nanti electric vehicle atau kendaraan listrik itu booming, ya saham-saham sektor otomotif ini akan ibaratnya kebanjiran orderan gitu guys ya, untuk membuat dan juga memproduksi suku cadang untuk kendaraan listrik ya, terutama di tier untuk menengah ke bawah seperti itu. Lalu kita lihat dari sisi net income ternyata mengalami kenaikan guys ya, baik secara year on year ataupun kuartalan. Secara year on year naik dari 106 miliar menjadi 174 miliar, sedangkan secara kuartalan juga naik ya dari 130 miliar menjadi 174 miliar. Dan juga secara tahunan ya diproyeksikan untuk full year 2023 juga akan mengalami kenaikan laba bersih dari 394 miliar menjadi 693 miliar. Nah,
Lalu kita lihat dari pembagian dividennya ini ada minusnya juga guys ya, dimana saham itu pasti ada plus minusnya. Untuk Dharma Polymetal ternyata baru membagikan dividen itu di tahun 2021 guys ya. Untuk tutup buku 2021 dibagikan di tahun 2023 lalu. Dan juga Dharma Polymetal ini belum teruji rutin dividen dalam 5 tahun terakhir, dan dividen yieldnya juga cukup kecil guys ya, hanya sekitar 2,5%-an aja. Nah, sebenarnya ada saham-saham otomotif lainnya juga yang mengalami kenaikan laba bersih ya, seperti Dharma Polymetal, Astra Auto Parts, dan juga SMSM. Seperti yang terakhir merilis laporan keuangan kuartal 3 itu seperti GJTL. Gajah Tunggal itu juga menjual ya produk-produk ban untuk otomotif. Jadi masih masuk ke dalam sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Nah, untuk GJTL juga mengalami kenaikan laba di kuartal 3 2023 yang sangat signifikan. Makanya teman-teman lihat harga sahamnya itu langsung naik guys ya. Nah, jadi untuk di awal tahun 2024 ini, kira-kira teman-teman pilih saham apa nih ya? Boleh tulis aja di kolom komentar, guys. Jadi video ini murni bersifat edukatif dan juga informatif ya, tidak ada ajakan untuk jual beli saham. Analisa saham berdasarkan data yang tentunya objektif, dan keputusan investasi itu kalian yang tentukan sendiri. Mau buy yang mana, mau sell yang mana, itu tergantung keputusan investasi kalian sendiri, guys ya. Jadi, jika menurut kalian ada saham yang lebih menarik lagi, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah support dan menonton channel Invest Saham. Semoga teman-teman selalu dalam kesehatan dan juga kesuksesan. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.